antisipasi. Benar. Ini dia. Jadi kita harus mempersiapkan diri pada usia tertentu, tidak se-agile, tidak seproduktif sekarang. Makanya saya ingin mengajak sebelum sesi KR John yang lebih detail, saya ingin sedikit topik yang akan kita sampaikan. Boleh? Apakah sudah bisa di-share, Kak Indri? Nah, sebentar. Nah, ini lagi dikirim. Ternyata Jadi, ngirimnya pakai email, bukan WA. ya pakai email. Ya, Kak Farid tinggal di mana sekarang? Banten, Pak. Banten. Masya Allah. Baik, ada Kak Bagas Udah juga nyampe, nih. Mbak Indri, filenya? Coba. Ya, sambil kita eh, apa namanya cek nih siapa aja kawan-kawan kita yang sudah hadir. Yuk kita lihat siapa aja nih. Kita sapa dulu. Selamat malam Kak Dian, salam kenal. Kak Resti, salam kenal. Kak Ranula, salam kenal. Kak Syadi, salam kenal. Kalau Mas Prabowo mah ini apa Ngetop ya. pribumi ya. Kak Alfi, salam kenal Kak Alfi. Kak Ati, salam kenal. Kak Tarmidi, ya mudah-mudahan terus bertambah. Oke, saya mulai dengan ini dulu nih, bahan diskusi ya teman-teman. Karena saya baru pulang, ini pengalaman barusan tadi saya dari apartemen Permata Eksekutif, satu apartemen yang saya invest tahun 2005 ya. 2005 itu berarti hampir hampir 20 tahun ya. Hampir 20 tahun yang lalu. Jadi waktu itu saya mulai berpikir selain belajar di saham syariah, emas, emas sedikit-sedikit gitu ya. Eh, apa ya, apalagi gitu yang bisa jangka panjang. Nah, saya berpikir pada saat itu usia saya belum 40. Jadi saya berpikir nanti kalau saya pensiun di usia 60 atau usia berapapun, saya walaupun tidak merencanakan pensiun nih Kak Erjon, saya tidak merencanakan pensiun, saya tetap ingin tetap beraktivitas hingga akhir hayatnya insya Allah dengan cara mengajar atau apa coaching atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa membantu orang lain gitu loh. Atau menjadi nazir wakaf sebagaimana yang saya jalani sekarang. Saya menjalani profesi sebagai nazir wakaf. Baik, materi sudah siap ya. Nah, ketenangan finansial ini banyak diceritain dalam kisah-kisah ya, kisah-kisah para senior ataupun orang-orang yang sudah punya namanya apa istilahnya ya di usia di atas 60-an itu usia di mana kebebasan waktu ya. Dan ketenangan finansial ini nanti ada kaitannya dengan akad-akadnya, dengan status uangnya atau status status nafkahnya yang halal dan ketenangan finansial ini juga atau sakinah finance ini juga berkaitan dengan kewajiban-kewajiban atau hak orang lain yang kita keluarkan. Ada zakat di situ, ada sedekah ya yang kita siapkan untuk masa masa lanjut nanti atau masa hidup yang sesungguhnya karena di dunia ini sementara dan sangat pendek sebenarnya. Hidup kita yang sesungguhnya nanti di akhirat dan itu panjang dan abadi. Nah, saya ingin masuk ke halaman kedua, mohon dibantu diklik ke Indri. Nah, saya nggak bisa ngeklik yang ini, saya sedikit perkenalan dilewat aja, dilewat saja. Saya sekarang aktif. Nah ini menarik nih. Ini ini seorang profesional awalnya, tapi beliau dia menuliskan tuh tahun 70-an ya, ingin menghilangkan kemiskinan di dunia. Beliau menuliskannya. Dan ini Masya Allah ya,
Setelah menuliskannya, beliau memperjuangkannya dan memperjuangkannya. Ketika memperjuangkannya, beliau ternyata dicukupkan oleh pengakuan-pengakuan lingkungan, pengakuan dunia gitu. Jadi kalau kita mikirin orang lain, guys, memikirkan orang lain, ternyata Allah cukupkan gitu. Kan di Quran juga begitu ya, kelebihan, kekayaan, keberlimpahan dan kecukupan. Jadi sesungguhnya kita perbaiki gitu hal-hal yang menjadi kebaikan apa ya istilahnya kewajiban-kewajiban kita perbaiki, sholat kita, zakat kita kita keluarkan, infak kita keluarkan, sedekah kita keluarkan, dan kita jaga semuanya dan ternyata Allah akan datangkan kecukupan. Dan ini yang terjadi. Setelah beliau menuliskannya, mohon diklik lagi Kak Indri dan memperjuangkannya ya. Nah, ternyata begini, luar biasa. 6,6 juta rakyat Bangladesh. Ada Kemudian ada 100 negara yang mengadopsi. Nah, setiap hari ada dua replika Grameen Bank ini. Dan kemudian diganjar dengan hadiah Nobel. Jadi gitu, teman-teman, tugas kita memang melakukan sesuatu yang ada dalam lingkar lingkar pengaruh kita ya. Nah, apa kaitannya dengan Aparkos? Nanti saya mau ceritakan bagaimana ini bisa kita lakukan bersama-sama sehingga bisa menghadirkan tahfiz Quran, kita bisa menghadirkan para leaders di masa depan melalui Aparkos Tirta Yasa GSV ini. Jadi kalau saya dengan Kak Erjon ini, Kak Didi dan teman-teman yang lain yang hadir di sini, Kak Indri memiliki impian-impian seperti ini, pasti akan ada jalan. Nggak ada jalan mentok, nggak ada jalan buntu, pasti ada jalan. Dan ini sudah terbukti dalam banyak kisah. Next, tolong diklik lagi Kak Indri. Nah, jadi ternyata begini, ini penelitiannya begini. Jadi memang harus dituliskan impian itu. Penelitian di Harvard begini nih, ternyata 3% punya cita-cita dan impian tadi menuliskannya. 13% tidak punya cita-cita tapi tidak menuliskannya. Hasilnya ternyata yang 13% yang punya impian itu ternyata penghasilannya dua kali lipat dari yang 84%. Jadi 84% tidak menuliskannya. 3% penghasilannya 10 kali lipat. Jadi yang menuliskannya punya impian dan menuliskannya itu ternyata memiliki 10 kali lipat dari 97% yang lain. Jadi teman-teman sekalian, hidup ini memang begitu ya. Kalau kita sudah menuliskannya, yuk kita perbaiki ibadah kita keluarkan zakat infak sedekah kita, insya Allah akan datangkan pada waktunya gitu, dengan segala ujian-ujiannya. Dan ternyata teruji nih penelitian, ini 10 tahun ya, 10 tahun kemudian diikuti gitu, orang yang menuliskan impian itu, kemudian 10 tahun kemudian diikuti. Ini penelitian metode longitudinal namanya, jadi diikuti setiap orang yang menuliskannya. Next. Ya, nah apa karya atau prestasi terbaik yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak? Jadi memang harus dituliskan nih, apa yang kita ingin wujudkan. Karena kita nggak tahu kita akan selesai etapa hidup ini kapan, kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah menuliskannya, ya Allah aku sudah menuliskannya dan aku ingin memperjuangkan itu. Jadi memang kita tuliskan apa yang menjadi impian-impian kita nih. Ingin membangun rumah tahfiz, ingin memiliki future leaders. Asrama TGSP ini, Tirta Yasa GSP ini sebagai future leader Banten itu kita tuliskan dan kita komunikasikan. Karena kemarin kita sedang berbicara Bapak Ibu dengan Pak Udi Mas Hudi, itu beliau ini ditunjuk oleh Pak Rektor untuk menjadi kepala unit internasional. Nah, beliau sangat mendukung. Jadi webinar kami minggu lalu dengan Pak Udi dan timnya, dan insya Allah metode yang dimiliki oleh Tirta Yasa GSW yang bekerja sama dengan Kampung Inggris di Pare itu akan menjadi camp untuk penggemblengan calon-calon pemimpin masa depan, alumni-alumni ataupun yang bukan alumni, mahasiswa ataupun bukan mahasiswa, tapi unit ini akan menyiapkan para leaders yang English fluent tapi juga memiliki karakter yang baik.
Nah, ini kita follow up nanti dengan Pak Udi Masudi dan diharapkan dengan camp ini, karena mereka tidak punya camp atau belum punya camp, nanti kita akan menjadi mitra dalam English camp ini sehingga mereka bisa punya partner yang tetap dan kita komunikasikan, kita promosikan ke Pak Gubernur, ke berbagai pihak sehingga diharapkan tingkat penyewaan dari Green Student Village ini yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Erjon itu meningkat karena seeing is believing. Orang akan melihat seperti yang saya lihat di Bogor ya, Bapak Ibu, teman-teman. Saya punya pengalaman di Bogor. Saya salah satu investor dari Aparkos yang dibangun oleh Pak Erzon. Itu Masya Allah itu, cicus bahasa Inggrisnya. Dan di antara mereka ada yang udah mulai lulus ya Pak Erzon ya. Ada yang udah mulai lulus dan kalau mereka eh, tambah kemampuan bahasa Inggris, apalagi juga punya kemampuan eh, apa hafalan Quran, luar biasa Apartos kita ini. Jadi selain urusan dunia juga urusan akhirat akan menyertai insya Allah kalau kita komitmen untuk mewujudkannya. Next, Kak Indri tolong diklik. Jadi nah jadi sebenarnya ini yang kita miliki. Yang kita miliki yang kanan tangible capital, intellectual capital, yang paling kanan adalah eh, intellectual capital yang tengah, yang kanan finansial nih, yang paling kanan. Jadi memang yang kita miliki itu adalah itu tangible mungkin tidak semua ya kita memiliki properti atau memiliki warisan ya. Tapi intellectual capital, insya Allah dalam bentuk relasi, SDM dan sebagainya. Jadi yang kita miliki adalah intellectual capital. Jadi yang paling kiri adalah tangible capital, yang di tengah adalah intellectual capital, yang paling kanan adalah financial capital. Financial capital itu tertutup ya, tertutup financial capital. Jadi, nah intellectual capital itu terdiri dari tiga. Human capital yaitu diri kita sendiri, structural capital yaitu tadi organisasi, kemudian kemampuan kita menguasai SOP, budaya dan sebagainya, kemudian silaturahmi. Jadi hubungan kita dengan Pak Rektor ya, hubungan kita dengan Pak Haji Embai dan juga para sahabat di Banten adalah relasional capital yang kita miliki itu akan membuat kita insya Allah tumbuh sebagai satu apa namanya center of excellence di masa depan. Kalau yang paling kiri tangible capital dan financial capital mungkin terbatas. Tapi insya Allah saya melihat intellectual capital kita miliki ya, human capital, structural capital, dan relational capital yang membuat kita yakin Tirta Yasa GSP ini akan apa namanya, memang attract banyak sekali calon-calon leaders dan nanti Pak Erjon bisa jelaskan lebih banyak bagaimana kita berinvestasi di sana sebagaimana yang saya sudah lakukan di Bogor dan sekarang saya sedang lakukan di Serang bersama dengan teman-teman untuk bisa mewujudkan ini. Next, Kak Indri tolong diklik lagi. Nah, ini dia. Nah, fakta kehidupan ternyata yaitu 49% ada problem ya sekarang ya. Bagaimana? Makin banyak yang menyiapkan kehidupan keduanya dengan lebih baik. Gimana caranya? Ya ternyata itu ada problem gitu loh kalau kita nggak menyiapkannya. Kalau mempersiapkannya di umur 55 berarti hanya punya waktu sekitar 2-3 tahun mulai investasi. Tapi kalau kita menyiapkannya, Bapak Ibu, menyiapkannya sejak usia muda itu lebih baik. Jadi wealth management, invest di emas, invest di Aparkos, invest di saham syariah, itu jauh lebih baik dilakukan sejak muda, bukan saat usia 50-an saja. Banyak sekarang ini kawan-kawan saya sering diundang ke program persiapan pensiun Kak Erjon. Tapi itu hanya baru dilakukan 2 tahun sebelum pensiun. Jadi pilihannya serba serba terbatas. Pilihannya serba terbatas, jadi akhirnya ya yang ini ya yang terjadi usaha-usaha franchise misalnya. Tapi kan usaha franchise juga tidak mudah kalau kita tidak punya passion. Jadi harus ada passion di situ. Banyak yang karena persiapan pensiunnya 2 tahun sebelum pensiun baru bicara persiapan. Akhirnya mereka banyak yang mengambil franchise tapi kemudian passionnya bukan di situ. Next, Kak Indri, apa hubungannya dengan Aparkos? Apa hubungannya Aparkos? Nanti diklik aja lewat aja. Ini sebenarnya video. Nah, terus, terus. Nah, ini dia.
persiapan pensiun ini ya gaul, gaya hidup yang sehat dan bahagia. Nah, nomor itu tuh, untuk kebutuhan hidup cukup berkah. Ada buah investasi sejak muda. Itu teman-teman. Jadi saya menyampaikan topik pembuka ini untuk mengajak semua untuk mempersiapkan untuk kebutuhan hidup cukup, ya, cukup berkah. Ada buah investasi sejak muda. Jadi ayo kita invest di instrumen-instrumen yang bisa membuat kita nanti saatnya mulai tidak terlalu gesit atau tidak terlalu apa ya, tidak seperti yang kita rasakan sekarang. Ada masanya kita mungkin nggak setiap hari bisa naik angkutan umum, naik busway atau naik naik apa namanya KRL ya. Pada usia-usia tertentu kita ingin apa namanya memilih moda yang lain. Tapi akan lebih baik kalau kita sudah punya tanda-tanda petik investasi yang bisa membuat kita punya kebebasan finansial. Jadi itulah teman-teman, topik ini membuka diskusi kita pada malam hari ini kepada Pak Erjon bahwa bagaimana nih untuk bisa membuka peluang fixed income atau yang kita sebut sebagai kebebasan finansial agar kita bisa sehat, hidup bermanfaat pada usia lanjut kelak, tapi juga investasinya bisa mendukung mendukung gaya hidup kita untuk tetap bersedekah, gaya hidup kita untuk bisa berolahraga, gaya hidup kita untuk mengaji Quran dan sebagainya dengan investasi di instrumen atau di opsi yang ditawarkan oleh Pak Herjon presentasinya pada malam hari ini. Saya kira itu sebagai pengantar. Yang lain diklik aja Bu Indri sebagai penutup. Nah ini nih. Ini untuk dibaca nanti ya. Ini menarik ya karena ini pengalaman. Saya ketemu dengan banyak orang-orang yang senior ternyata yaitu dan ini yang lima ini memerlukan pendapatan tetap ini. Jadi lima ini memerlukan pendapatan tetap ini. Jadi memerlukan apa namanya passive income nih Pak Erzon. Gimana caranya kita memberikan opsi agar Amigo ini dapat dijalankan? Ya tentu harus ada pendapatan yang bisa memberikan apa namanya ketenangan yang dimitigasi dan yang paling penting disiapkan sejak muda. Saya kira itu. Oke, terakhir kalau dipelajari, saya kira sebagai pengantar ini nggak usah dibaca, nggak usah dibahas dulu. Saya kira sebagai akhir penutup, nah ini dia. Ini saya silakan nanti dibaca beberapa kutipan-kutipan ini saya sengaja tampilkan bahwa kita harus merencanakan hari esok. Saya kira itu teman-teman sebagai pengantar Kak Indri. Terima kasih. Nah ini, para orang tua dan tokoh inspiratif. Ini orang-orang yang kita harus cari role model ya. Para orang tua dan tokoh inspiratif. Salah satunya kalau di Banten itu ya Pak Haji Mbai itu. Di usia beliau 70-an sekarang ya sedekah, wakaf gitu. Berbagi ilmu gitu. Oke, saya kira itu sebagai pengantar silahkan nanti dibaca-baca dan ini materi bisa di-share kepada seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Indri. Oke. Pak Muklis, udah cukup segitu aja materinya atau ada tambahan Ya, lagi? Oke, berarti lanjut ke sesinya Pak Erzon ya. Ya, Oke, boleh silahkan Bapak. Waktu dan tempat saya persilahkan. terima kasih. Silakan share screen-nya Mbak Indri atau saya yang share screen, Mbak Indri aja. Boleh, boleh sebentar ya Pak. Hmm. Kalau saya yang share screen, saya bisa bolak-balik ya. Lebih gampang saya kali ya. Kasih admin deh. Oke, replace share screen.
Oke. Saya kelihatan Bapak Ibu semua? Sudah, Saya. Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan, Pak. Sudah. Bisa? Oke, Pak Muklis, teman-teman peserta webinar yang berkesempatan hadir malam ini, terima kasih atas sediaan waktu Bapak Ibu semua untuk eh, sharing dengan kami dari proyek apartemen kos Green Student Village. Mungkin saya nggak apa satu persatu ya, mungkin kita langsung aja Bapak Ibu. Eh, ini sesuai topik yang disiapkan oleh panitia. Konteks kita ini adalah bagaimana eh, melakukan investasi cerdas di bidang properti dengan income yang maksimal ya. Eh, Nah, kenapa kita bicara tentang topik ini? Saya kira Bapak Ibu semua, teman-teman semua mungkin hampir tiap hari menerima broadcast message ya dari WhatsApp, dari Facebook, dari Instagram tentang berbagai peluang investasi di bidang properti. Nah, seperti yang tadi Pak Muklis sampaikan, eh, perencanaan investasi ini eh, idealnya memang dilakukan sejak dari kita usia produktif, bahkan mungkin dari awal ya, dari usia lebih muda. Saya kebetulan eh, mengambil jalan yang relatif sama dengan Pak Muklis. Jadi waktu dulu bekerja sebagai profesional, eh, ya kalau kita punya bonus ya kita nggak habiskan. Biasanya orang kalau punya bonus itu jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan kemana-mana, dan kemudian ya bonusnya habis ya. Nah, kita mungkin tadi ada pendekatan yang disampaikan apa eh, Pak Muklis, ada gambar piramidnya tadi ya. Dari sekian banyak, dari 100% itu eh, ternyata 49% karena tidak melakukan perencanaan keuangan dengan baik, itu di masa tuanya bergantung pada anak keluarga. Itu kalau kita lihat data yang tadi ya disampaikan Pak Muklis ya dari piramidnya. Yang nggak enaknya mungkin yang tier kedua dari bawah ya, 29% itu RIP. Ya Pak Muklis ya, menjadikan itu. Jadi masa tuanya malah RIP gitu. Eh, Terus 12% tadi turun turun gaya hidup ya. Jadi artinya memang investasi ini dari awal kita perlu rencanakan. Alhamdulillah saya melakukan itu dan kebetulan eh, setelah pensiun eh, apa yang diinvestasikan mayoritas waktu itu saya banyak investasi di properti eh, bisa memberi manfaat yang lumayan bagus ya. Eh, jadi kita nggak terlalu tergantung kepada pensiun dari kantor. Karena kalau kita lihat eh, apa yang terjadi di dalam dunia kerja, sebagian bidang usaha menyediakan program pensiun, sebagian tidak. Nah, saya kebetulan waktu itu walaupun kerja di bank BUMN, kemudian masuk ke bank swasta, kemudian terakhir di bank daerah BPD, karena pindah-pindah, itu program pensiunnya eh, nggak seperti teman-teman yang bekerja dari pertama masuk BUMN sampai pensiun, BUMN-nya menyediakan pensiun. Saya karena pindah-pindah, pensiunnya terputus-putus. Eh, Hanya waktu itu dapat dari asuransi. Jadi kalau swasta, perusahaan swasta kan kebanyakan dari asuransi. Nah, untung pada saat ada bonus, saya banyak alokasikan bonus-bonusnya ke properti. Jadi ini sangat membantu pada usia tua. Jadi masuk kategorinya mungkin yang yang 145 ya tadi ya, yang Pak Mugli sampaikan, eh, masih bisa di kelompok yang tiga atasnya gitu, belum sampai ke yang 12. Nah, kemudian kebetulan setelah pensiun, sebelum pensiun saya sempat belajar
tentang kegiatan apa yang cocok dilakukan setelah pensiun nantinya. Alhamdulillah eh, dari berbagai workshop yang diikutin, eh, usaha di bidang properti. Jadi kalau tadi investasi ya di masa muda, ini yang kita lakukan setelah pensiun, usaha di bidang properti. Kami mencoba mengembangkan satu konsep investasi properti yang alhamdulillah sudah terbukti dengan baik, eh, berjalan sejak tahun 2018 ya. Eh, Konteksnya adalah investasi properti untuk menghasilkan passive income. Eh, Agenda kita malam ini pertama adalah eh, saya suka menggunakan eh, kata-kata eh, 5W 1H ya. Ini membantu kita berpikir tentang sesuatu secara lebih lengkap ya. What, why, where, when, who, how. Kalau dalam dunia publisistik, wartawan ini juga selalu menjadi apa kata kunci ya. Uh, 5W 1H ini. Ini kita coba juga share kenapa kita bicara tentang investasi properti. Nah ini kita perlu tahu dulu properti itu apa sih gitu. Nah, properti ini yang kita banyak kenal selama ini mungkin secara umum ya, itu cukup cukup banyak ya. Ada yang namanya properti residensial, ada properti komersial, ada properti industrial. Dalam konteks kita mengarah ke ada agak hibridnya nih, ada residensialnya juga ada. Nanti kita sharing tentang vilanya. Tapi kita lebih kepada properti komersial yang memberikan passive income. Ini yang kita coba share ke teman-teman semua. Kenapa kita melakukan bisnis di bidang properti? Mungkin teman-teman sudah banyak mempelajari ya. Salah satu reference orang untuk investasi di properti ini adalah uh, Robert Kiyosaki, terkenal dengan uh, istilah cash flow kuadrannya. Kemudian juga dia menerbitkan banyak buku bagaimana menjadi orang kaya melalui properti. Nah, kemudian yang paling terkenal mungkin yang sebelah kanan ya, jadi presiden sudah 2 kali, Trump. Nah, itu ahlinya properti. Kita bisa belajar banyak, buku-bukunya tentang investasi di bidang properti banyak sekali Trump ini, dan bahkan ada sekolahnya juga. Kenapa kita investasi properti? Karena kalau kita berinvestasi di sini, walaupun dalam skala kecil, ini adalah merupakan salah satu cara untuk membangun kekayaan dan keberlanjutan cash flow. Itu kalau kita melakukan investasi dengan baik ya. Jadi cash flow-nya bisa berkelanjutan. Kemudian kalau kita lihat dari berbagai reference, investasi di properti ini memberikan banyak nilai tambah dibanding investasi di aspek-aspek lainnya. Jadi kalau kita misalnya mau perbandingkan di sini investasi di bidang properti, real estate, saham, obligasi, tabungan atau deposito, ini kalau kita bicara di properti ini hampir semua aspek dari segi kemampuan memberikan cash return yang tinggi, kemudian kemampuan untuk membantu membangun equity, permodalan atau nilai ekuitas kita, kemudian juga kemampuan untuk menyediakan leverage, kemudian dia memiliki aset fisik, hard aset, kemudian bisa juga digunakan untuk mendapatkan manfaat pajak, tax benefit, tax planning, kemudian bisa membantu kita untuk melakukan hedge terhadap inflasi. Jadi
kalau kita lihat di matriks ini, tabel ini, properti, Jadi aku ya silakan. Nah, properti ini bisa memberikan eh, 6 aspek ini, memiliki 6 aspek. Sementara kalau kita bicara saham, dia hanya lebih banyak untuk equity build up dan eh, bertahan atau melindungi kita dari inflasi. Eh, Bond, obligasi, eh, nggak begitu banyak, negatifnya juga banyak. Eh, Kemudian tabungan, apalagi tabungan kalau kita lihat sekarang mungkin deposito returnnya cuma 2 sampai 3%. Nah, kalau kita main di properti, returnnya memang bervariasi di kisaran 4 sampai 12%. Nah, kenapa ada 4? Ya memang kalau kita misalnya investasi di rumah tinggal, mungkin malah di bawah 4 gitu. Atau kalau sekarang kalau kita lihat investasi di ruko juga ada di kisaran 4 sampai 5%. Nah, kalau kita bicara di produk eh, apartemen, dan tidak semua apartemen, ada produk-produk apartemen yang memberikan nilai investasi, nilai ROI sekitar 10 sampai 12 atau 8 sampai 12%. Nanti kita coba share. Nah, kemudian kenapa properti juga ini kalau kita baca berbagai reference, McD yang kita kenal sebagai perusahaan uh, fast food chain terbesar di dunia, ini sekarang besarnya bukan karena fast foodnya, tetapi lebih lebih karena dia memiliki banyak properti di tempat-tempat strategis, sehingga valuasi nilai perusahaannya ini sangat tertopang oleh keberadaan propertinya, gitu. Kemudian kita bicara mengenai di mana, kapan, dan yang mana, who, atau siapa yang mendevelop. Eh, Bagaimana kita menjadi investor properti yang cerdas. Nah, indikator, salah satu indikator atau beberapa indikator yang terkait dengan eh, investasi di bidang properti, investasi cerdas di bidang properti, pertama adalah ROI. ROI dari investasi kita ini harus lebih besar dari bunga deposito atau obligasi. Kalau kalau sama atau mendekati ini percuma saja, karena kan di deposito atau obligasi kan risikonya sangat rendah. Sedangkan di properti ada risiko, tapi kalau propertinya bagus, sebenarnya kita risikonya relatif kecil karena kan ada barang fisiknya gitu. Nah, kemudian indikator berikutnya adalah memberikan capital gain yang bagus. Jadi properti yang baik itu nilai jualnya, secondary-nya itu eh, bisa 10, bisa 20% lebih dari nilai investasi awal. Kemudian indikator berikutnya adalah berada pada lokasi yang terus berkembang. Ada istilahnya mungkin kalau Bapak Ibu sering ikut seminar properti, sunrise ya, lokasi sunrise, bukan sunset. Kalau lokasi sunrise, lazimnya akan memberikan capital gain uh, yang bagus ya. Nah, kemudian tentu uh, juga kita perlu kalau kita mau invest ya kita perlu tahu siapa yang melakukan, siapa yang mendevelop produk investasi properti ini adalah tentunya adalah developer yang berpengalaman. Ini indikator-indikator yang perlu kita perhatikan saat kita invest di properti. Kenapa perlu yang berpengalaman? Karena sebagian dari developer kalau kita lihat apa yang ada di sosial media itu banyak pemain-pemain baru yang uh, belum punya pengalaman tapi menjanjikan sesuatu, tapi realisasinya uh, jadi berbeda gitu nanti di belakang. Sementara kalau sudah berpengalaman, sudah ada eksperimen, sudah ada case study, sudah ada penyesuaian-penyesuaian terhadap apa yang sudah dilakukan sebelumnya terhadap sesuatu yang akan dilakukan ke depan. Uh, Mungkin kita masuk agak lebih teknis ke apa yang kita mau sharing di webinar malam ini. Kami di sini, saya, Pak Muklis, dan teman-teman, Ibu Indri,
Nah, kita mendevelop kawasan apartemen kos, villa dan rumah kos di area kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Nama dari Tirtayasa Green Student Village ini diberikan oleh Pak Rektor Tirta. Proyek kita sebenarnya kita bermula dari proyek properti yang ada di kampus IPB Dramaga, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini, sejak tahun 2018 kami sudah mengembangkan uh, apartemen kos Green Student Village namanya GSP, karena kita punya beberapa proyek di Dramaga, kampus di Bogor. Kita tiap lokasi kita kasih nomor. Jadi yang proyek kita yang pertama ini namanya Green Student Village 1, GSP 1. Gedungnya seperti ini, jadi ini juga nggak jauh bedanya dengan yang Serang. Ini berada di pinggir sungai, 200 meter dari kampus. Karena tempatnya bagus ya, kita bikin juga tempat-tempat yang menarik untuk uh, mahasiswa yang juga sana. Jadi ada kafe review. Kemudian di kawasan ini ada juga pelatihan kampung Inggris yang kita kolaborasikan dari Pare, Kediri. Tadi Pak Menteri sudah ada sharing ya. Kemudian ini sekarang kawasan Green Student Village ini awalnya kita hanya punya 4 gedung di depan ini. Sekarang kita sudah punya gedung baru lagi di belakang nih, 4 baru. Jadi di kawasan ini sudah ada 8 tower. Eh, Kedepannya juga kita akan bangun di sini kegiatan tahfiz Quran. Dan di belakangnya ini, karena ini kita ada sepanjang sungai ini, kita punya juga hipotesis. Nah, kemudian ini tampilan belakangnya, area belakang. Jadi ini kita sudah siapkan area untuk mahis. Ini semua sudah terbangun Bapak Ibu, bukan gambar konsep lagi, sudah terhuni, okupansi di atas 90%. Nah, ini proyek kita yang kedua, Green Student Village 2 di kampus IPB Dramaga. Ini juga sudah serah terima sold out dan terhuni. Di sini juga ada minimarket di Alfamart. Gedungnya seperti ini. Nah, ini kawasan kampung industri kita yang ada di Desa 1. Nah, ini kafe restonya. Terkait dengan success story kita di Bogor tahun 2018 kita mulai. Nah, tahun 2020 kita ada komunikasi dengan sektor Unjurka, di mana beliau menginvite kita untuk kolaborasi dalam mengembangkan apartemen kos di kampus kita ini. Jadi tahun 2021 kita sudah sign MOU-nya. Kemudian ini sudah kita bangun. Ini malam hari suasananya seperti ini. Di sini di Serang ini juga kita punya kampung Inggris. Kalau tadi di Bogor, sekarang kita leverage juga ke sini. Nah, ini gambaran view Gunung Karang dari lokasi proyek kita. Jadi suasananya menarik sekali, sejuk, nyaman, dan tenang ya. Nah, ini jarak proyek kita ke kampus Untirta. Nah, ini desain taman di area depan. Jadi kalau Bapak Ibu tadi lihat di sini ya. Nah, ini thumbstone-nya di gambar konsep. Nah, ini udah gambar real. Oh, ini gambar konsepnya. Nih. Jadi sudah hampir sama. Nah, kemudian di gambar konsep ini ada semacam amphitheater-nya di sini. Ini juga sudah ada di sana, sudah kita bangun. Ini sudah terbangun satu gedung apartemen kos. Nah, nanti rencananya di depannya akan ada 6. Nah, ini gedung ini sekarang sudah beroperasi, sudah dihuni oleh mahasiswa maupun peserta kampung Inggris sebagai camp. Jadi mereka tinggal di sini. Secara berkala ada penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini kawasannya. Jadi konsepnya sangat hijau, Bapak Ibu. Kita tidak
buat pagar pembatas dengan warga. Jadi ini kita menyatu aja dengan warga. Kita buat taman-taman. Nah, kemudian ini di dalam apartemennya seperti ini. Jadi kita sengaja buat konsepnya bunk bed. Kenapa begini? Ini kalau Bogor kita modelnya tempat tidur perorangan. Karena di Serang dan Bogor agak berbeda sedikit daya beli siswanya. Bogor mereka punya preferensi untuk perorangan pertama. Tetapi setelah kita jalankan konsep ini, kita tawarkan pada mahasiswa, ternyata cukup banyak juga mahasiswa yang ingin tinggal sendirian. Jadi walaupun ini disiapkan untuk berdua supaya biaya sewa kamarnya relatif murah, ternyata mereka pengennya sendiri aja. Jadi yang harga sewanya tadi kita anggarkan untuk di sharing berdua dibayar oleh perorangan. Jadi eh, ternyata daya beli di Serang juga sudah lumayan bagus gitu ya. Harga sewa kisaran 1,2 sampai 1,5 juta ya per bulan. Nah, ini kawasan apartemen kosnya. Nah, ini interior kamarnya seperti ini, semua lengkap. Eh, kita juga siapkan ada meja belajar, ada rak bukunya, ada meja TV, ya mereka bisa nonton TV di sini. Nah, ini dalam konteks apa namanya apartemen kosnya. Kemudian di kawasan ini kita juga siapkan area untuk eh, investasi di landed house-nya. Jadi kalau ini di depan untuk apartemen kosnya ada 6 tower rencananya nanti. Area belakang yang menghadap ke Gunung Karang itu kita siapkan rumah dengan konsep villa karena suasananya mendukung untuk memiliki rumah dengan konsep villa. Tetapi kita juga siapkan desain yang sama untuk dipakai menjadi rumah kos. Jadi kompatibel. Jadi kalau villa kita bisa jadikan sebagai hunian investasi. Karena daerah ini termasuk salah satu daerah wisata untuk warga Serang. Mereka senang kalau weekend itu naik ke atas gunungnya lewat jalan dekat sesuai Isra. Jadi kalau kita bangun di sini rumah villa, yang invest di sini mau tinggal di rumah villanya juga oke atau juga bisa sewakan. Nah, di sisi lain karena konsep kawasan ini adalah kawasan investasi apartemen kos, kita siapkan juga rumah kos dengan desain yang sama dengan rumah villa ini. Dan kita siapkan juga satu model lagi adalah rumah kos hibrid. Apa maksud rumah kos hibrid ini? Rumah kos hibrid ini adalah rumah kos kalau yang desain aslinya itu kita buat pada coupling yang sama dengan coupling villa ini bisa memiliki kamar kos 6 kamar uh, per coupling. Nah, kalau konsep hibrid ini memiliki 3 kamar kos di bawah disewakan passive income dan 3 kamar tidur dan ruang keluarga di atas. Jadi mungkin kita coba sharing Bapak Ibu ya nanti gambar berapa. Mungkin ini gambar kawasan dulu. Jadi ini kawasannya seperti ini. Kita nggak ada batas pagar dengan warga. Uh, ini office yang kita gunakan untuk kampung Inggris di sana. Nah ini area office kampung Inggris dengan apartemen kos kita. Ini gedungnya. Ini kawasan tamannya. Ini tadi interiornya ya. Nah ini nanti tampilan fasad villa kos kita yang sekarang ini sudah kita bangun unitnya ya. Ini ada satu. Nah ini sudah kita bangun satu unitnya. Ini menghadap ke Gunung Karang. Ini ada Pak Muklis ya di sini tadi. Nah ini pemandangan sehari-hari dari atas apartemen kos, dari atas balkon villa terhadap Gunung Karangnya. Jadi orang Serang itu punya puncak juga. Jadi mereka nggak harus datang jauh-jauh ke Bogor untuk menikmati suasana gunung. Nah, mereka punya juga dari kantor gubernur, dari area pos kita ini ke Gunung Karangnya nggak relatif dekat dan view sehari-harinya seperti ini. Ini juga view kalau lagi cerah. Ini dari balkon villa kita.
Ini kelihatan seperti ini suasananya. Nah, ini desain interior kamarnya. Jadi konsep rumah villa ini sebagian digunakan untuk kolam renang pribadi, sebagian dipakai untuk rumah tinggalnya dan punya rooftop balkon. Jadi kalau ini adalah pemandangan dari rooftop. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat, ini seperti ini. Ini rooftopnya. Di sini ada balkon. Nah, ini di bawahnya adalah kamar tidur. Dan di sini ada kolam renangnya. Nah, kami coba gunakan desain yang sama untuk kalau Bapak Ibu pengen investasi di fasilitasnya punya rumah kos dengan luas lahan yang sama, desain yang relatif sama, kita bisa memiliki 6 kamar kos. Gitu. 3 di bawah, 3 di atas. Nah, kalau kita pengen tinggal juga di sini, kita udah siapkan juga desain yang 3 kamar di bawah ini untuk kos, area yang di atas ini untuk ruang keluarga. Nah, ini denah kalau dia digunakan sebagai villa. Jadi ini di bawah tidak digunakan sebagai kamar, melainkan sebagai area bersama. Ada kolam renangnya, kemudian kamar tidurnya ada di atas. Jadi kita siapkan seperti itu. Nah, kalau kita bicara villa kosnya, ini tiga kamar tidur di bawah dan 3 kamar tidur di atas, bisa 6. Nah, kalau kita bicara villa kos hibrid, 3 kamar tidur di bawah untuk disewakan sebagai passive income dan ada 3 kamar untuk keluarga. Jadi ada ruang tidur utama, ada ruang keluarga, ada dapur, ada toilet, ada ruang bersama dengan anak-anak, kemudian ada kamar tidur anak 2 ini, kamar utama 1. Ini yang kita siapkan di sana. Jadi desainnya juga menarik Bapak Ibu. Untuk kamar yang di belakang ini kita upayakan ukuran 3x3 dengan konsep tempat tidur mezanin supaya ruang belajar di bawahnya lapang. Nah, sedangkan untuk yang kondisi di depan ini kita bisa buat kamar tidur ukuran 3x4 sama dengan ukuran kamar tidur di apart kos. Nah, desainnya seperti ini. Jadi antara misalnya mereka tinggal di villa kos atau di apartemen kos itu tingkat kenyamanannya sama. Nah, sementara kalau kita bicara nanti dari segi investasi, biaya investasi di villa kos ini jauh lebih murah. Kalau kita ini kalau apa untuk lantai 2 untuk yang hybrid ya. Jadi ini di lantai 2 itu masih ada dapur, ruang makan, ruang bersama, masih punya sofa mereka. Ini untuk area bawah. Jadi masih ada tempat TV segala macam. Jadi suasananya masih lapang ya. Uh, investasi di apart kos itu kalau di Bogor kita harga per kamar sekarang sudah 250 juta dengan harga sewa kisaran 1,5 sampai 2 juta per bulan. Nah, kalau di Serang kita masih tawarkan investasi di bawah 200 juta dengan harga sewa 1,2 sampai 1,5. Nah, untuk villa kos ini lebih murah lagi Bapak Ibu. 6 kamar itu kita hitung hanya eh, rata-rata 150 juta per kamar. Jadi 6 kali 15 kurang lebih 900-an juta. Di Bogor itu kalau kita beli rumah kos dengan konsep seperti ini, mereka menghitung harga per kamarnya sudah di atas 200 juta per kamar. Jadi kalau kita beli rumah kos eh, dengan 6 kamar itu harganya udah di atas 1,2 M. Nah, kalau di Serang kita masih di bawah 1, masih 900 pun mungkin nanti masih bisa kita bicarakan ya harganya. Ini mungkin gambarannya. Kemudian untuk GSP ini, Green Student Village, Bapak Ibu nanti bisa lihat kita punya aplikasi sendiri namanya kosgsp.com. Semua kamar kos yang ada di kawasan ini listing di sini dan mahasiswa bisa self service booking.
sama seperti kayak di Traveloka, di Agoda, di Rukita gitu. Jadi Bapak Ibu kalau invest di sini nggak usah repot-repot mengelola kosnya. Bahkan kalau yang di Bogor, investor kita banyak yang tinggal di luar negeri. Mereka tinggal terima laporan bulanan aja atau mereka monitor okupansi kosnya lewat aplikasi ini. Karena tiap pemilik eh, bisa punya hak akses, ya. bisa bisa memonitor aktivitas eh, penggunaan kamarnya di aplikasi ini. Nanti Bapak Ibu bisa klik hostgames.com, ini akan kelihatan. Eh, itu kira-kira gambaran ininya ya, gambaran produk yang ada di kita. Terus bagaimana cara kita invest eh, ini sebenarnya cukup banyak ya. Eh, kalau kita mau menyediakan opsi investasi, kalau misalnya Bapak Ibu mau siapa terbuka, ya nanti kepemilikannya adalah SHM, SHM Sarudun per unit kamarnya. Eh, bisa juga kalau mau nanti bisa, kalau mau lebih jauh, eh, kalau tadi kita bicara investasi per rumah, per kamar, bisa kalau mau jadi developer properti atau invest di dalam kegiatan pengembangan properti di Serang, Bapak Ibu juga bisa terlibat. Bisa sebagai pemegang saham, bisa juga sebagai investor yang menyediakan lahan, bisa juga nanti menempatkan dana dalam waktu tertentu, nanti kita lakukan buyback dengan harga yang sudah disepakati minimum kenaikannya berapa persen. Gitu. Nah, kami menyediakan beberapa opsi. Uh, jadi kalau Bapak Ibu mau investasi jangka panjang pasif income aja, mungkin bisa pakai pendekatan investasi reguler. Nanti bisa punya hak milik per kamar kos atau punya hak milik per coupling rumah kos. Atau nanti bisa juga sebagai investor. Dan kalau memang sudah ada keinginan untuk belajar lebih jauh sebagai developer properti, kita juga menyiapkan opsi untuk melakukan itu. Ini mungkin ya Bapak Ibu, kita bisa sharing lebih jauh tentang skema-skema yang tersedia. Ini adalah legalitas proyek kita di Serang. Nah, kalau di Bogor nanti mungkin bisa kita bahas lebih jauh ya. Ini untuk konteks Serang ya seperti ini. Ini gambarannya. Jadi menarik ya suasana vilanya. Nah ini villa-villa warga yang ada di sekitar lokasi kita. Ini kelihatan, dan ini sawah-sawah terasering mirip seperti di Bali. Di dekat sini di depan tempat kita juga sudah ada yang membangun kafe yang cukup cukup bagus ya, kafe untuk kelas menengah, teras padi namanya, karena kebetulan kafe ini menghadap langsung ke persawahan dan gunung ini. Ini nanti gambaran kawasan rumah villanya. Jadi di sini bisa villa beneran, bisa juga villa kos atau villa kos hibrid. Ini akan kita bangun di sana. Mungkin itu ya, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau sharing-sharing. Eh, ya Mbak Indri, Ya, Pak. ya silakan kalau ada eh, Bapak Ibu yang ingin sharing atau bertanya tentang proyek kita. Ini kampusnya ya sudah modern. Ini waktu itu diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi. Nah ini statistik eh, mahasiswanya ada 25.000, total lulusannya, jumlah mahasiswanya tahun 2020 itu sudah mencapai 23.000 ya. Ini gate-nya, kampus. Ya, termasuk kampus terbaik lah di untuk Provinsi Banten. Silakan Mbak Indri. Oke, baik. Kira-kira untuk Bapak Ibu semua nih, ada pertanyaan nggak seputar
materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum mengerti bagaimana sih investasinya gitu, boleh ditanyakan ya Bapak Ibu sekalian semua. Kalau ada yang belum jelas juga boleh ditanyakan lagi. Baik, Kayaknya. nanti sambil menanti Boleh pertanyaan dari tanya Ya boleh Ya, Bapak silakan. Raka. suhu, suhu saya nih Kang Ezon. Punten ini Assalamualaikum, off Kang. kamera. Assalamualaikum, Jantan Kang Rahmat. gini, Kang kan investasi properti juga ada yang Ya, stuck ya. Kita kan berharap nilainya naik gitu kan. betul, betul. Kemudian secara rutin juga ada income gitu kan. Itu yang ideal ya. Betul, betul. Nah, banyak juga kan investasi properti itu ya stuck aja gitu kan. Ya, Kemudian tidak terjadi kenaikan nilai macam-macam lah ya. betul. Nah, ini menurut Kang Ezon apa ya? Boleh saya sebut clue atau apa ya? Main consideration ketika memilih investasi properti itu apa ya yang paling penting gitu untuk dilihat ya. Ya, pertanyaan saya itu aja. Terima kasih, Kang Rahmat Mulyana. Alhamdulillah. Eh, kita kebetulan memang bergerak di bisnis properti investasi. Jadi tahun 2018 ya mungkin 2018 itu lebih kepada mulai pembangunannya. Jadi tahun 2017 kita melakukan riset di area kampus IPB Dermaga waktu itu ya tentang perkembangan properti investasi baik itu di Bogornya sendiri maupun di daerah-daerah lain yang kampusnya sedang berkembang. Salah satunya kan di Jatinangor. Kemudian kita juga coba waktu itu lihat eh, kalau kita main di properti investasi ini, eh, tadi isunya adalah pertama dia bisa menghasilkan rutin nggak? Nah, kemudian berapa besar kan gitu? Ya indikator yang biasa dipertanyakan oleh investor adalah ROI-nya. ROI-nya berapa? Nah, kita waktu di Bogor kita coba lakukan riset. Itu eh, harga sewa kamar di kampus IPB itu eh, tahun 2017 itu sudah ada yang 1,5 bahkan lebih 1,5 juta per bulan. Nah, sehingga waktu itu kita mencoba eh, mencari formula bagaimana kita bisa membangun investasi properti yang bisa menghasilkan ROI sekitar 10% per tahunnya. Nah, ketemulah model Aparkos yang kita bangun dari 2018 sampai sekarang, dari tadinya 4 tower sekarang sudah ada 11 tower ya di kampus ITB. Nah, itu indikatornya bagaimana caranya. Kemudian bagaimana daya beli mahasiswanya, bagaimana prospek pertumbuhan ke depan. Nah, untuk di IPB selain dari mahasiswa kita juga mencoba membangkitkan, mengembangkan kawasan ini agar punya punya keunikan tersendiri dan punya kemampuan untuk terus bertumbuh berkembang dengan mengajak Kampung Inggris LC yang ada di Pare kolaborasi. Sehingga sejak tahun 2021 sampai sekarang itu Kampung Inggris yang di Bogor ini sudah berjalan sudah 40 bulan lebih dan bahkan sekarang kita memiliki 2 tower khusus yang digunakan oleh Kampung Inggris. Jadi mereka disiapkan 2 tower dedicated untuk menjalankan kegiatan. Nah, dengan adanya kolaborasi ini, dari 11 tower yang kita miliki di Bogor itu 2 dipakai oleh Kampung Inggris. Dan
nilai tambah lain ya bermunculan seperti adanya kafe, resto dan sebagainya, laundry, sehingga kawasan itu tambah besar dan dengan model itu tentu akan mendorong terjadinya peningkatan nilai properti, nilai jualnya, secondary-nya atau capital gain-nya gitu. Nah, Serang juga kita coba waktu itu lakukan riset tentang potensinya seperti apa. Kebetulan Pak Muklis dengan Pak Rektor Untirta satu kampus dan satu SMA dulu. Jadi sempat banyak dialog tentang visi kampus Untirta ke depannya seperti apa, keinginan rektor seperti apa, dan dia ternyata membutuhkan support yang mirip seperti yang dilakukan di IPB. Di IPB kan kita punya kampus itu kan punya asrama untuk mahasiswa tingkat 1 ya. Kemudian setelah selesai tingkat 1 mereka baru keluar untuk cari kos. Di Untirta itu mereka juga mau mengadopsi model IPB, pengen menyediakan asrama. Tetapi yang saat ini kampus baru bisa bangun hanya dalam jumlah tertentu unit kamarnya, sehingga mereka membutuhkan kontribusi pihak lain untuk menyediakan uh, semacam asramanya ya, tapi asrama mandiri jadinya, bukan difasilitasi oleh kampus. Di mana nanti keberadaan asrama ini, keberadaan camp ini, nanti Untirtanya akan terlibat membimbing dan memfasilitasi pengembangan kapasitas di sana, kapasitas building. Untuk itulah waktu itu kita sepakat membangun apartemen kos GSP, Grace Brilliant Village, di sana. Dan karena memang brand kita GSP, Pak Rektor Untirta juga kan sering ke Bogor nih, dia lihat GSP-nya seperti apa, dan dia minta, saya setuju pakai nama GSP, katanya. Tetapi tolong tambahkan nama Tirtayasa, nama kampus Untirta, sehingga namanya Tirtayasa GSP. Nah, ini yang terus kita bangun sekarang. Kita sudah bangun satu tower. Nah, sekarang satu tower ini digunakan oleh Kampung Inggris juga. Jadi Kampung Inggris LC yang di Pare itu kita ajak juga kolaborasi untuk membangun kegiatan Kampung Inggris di Serang, di Aparkos kita. Dan tadi Pak Muklis mungkin bisa tambahkan, kita sudah siapkan kolaborasi pengembangan capacity building, khususnya terkait Kampung Inggris, antara lab bahasa kampus Untirta dengan Kampung Inggris LC Pare, di mana operasionalnya nanti akan dilakukan di kawasan kita dengan menggunakan asrama yang sudah ada di kawasan Aparkos ini. Nah, kemudian kita juga kenapa tadi kita ada landed house-nya? Ini juga menyiapkan kesempatan bagi karyawan dan dosen-dosen muda di Untirta untuk memilih bisa tinggal di sana dalam konteks rumah villa atau rumah biasa, bisa tinggal di sana juga dalam konteks villa kos yang hibrid, jadi di atas mereka tinggal cukup untuk keluarga dengan privasi tetap terjaga karena di lantai atas, di bawah bisa menghasilkan passive income, sehingga biaya kalau bisa dia ngambil KPR, sebagian biaya untuk KPR-nya sudah terbayar dari sewa 3 kamar itu. Kalau kita ambil sewa paling murahnya 1,2, berarti kan 3,6 juta per bulan angsuran KPR-nya sudah dibayarkan oleh yang kos, sementara mereka tinggal di atas. Itu yang konsep villa hybrid. Nah, kalau dia murni mau investasi, berarti 1,2 kali 6, 7,2 juta per bulan income-nya. Kalau 7,2 ini mau dikaitkan nanti pembiayaannya adalah dari KPR, nanti yang akan membayar investasi ini adalah hasil sewa. Jadi ini sebenarnya model investasi yang menarik, yang nanti si investor cukup menyediakan DP-nya, sisanya nanti bisa diangsur oleh penyewa, dan setelah jangka waktu tertentu, ya ini villa kosnya ini akan menjadi milik investor. Nah, konsep ini yang kita sediakan gitu, dan kita sudah kerjasama juga dengan Bank BSI untuk memfasilitasi penyediaan KPR-nya, Kang. Itu Ya, mungkin gambarannya ya. Kang Muklis, ada yang mau ditambahkan?
Halo. Ya, sambil nunggu Kang Muhlis ini. Saya melihatnya gini ya, Silakan. sukses di Dramaga ini kan dimulai dari ketika Akang mengakuisisi tanah yang under value kan. Ya, Kemudian dipoles sedikit, sehingga kemudian value-nya jadi tinggi lah ya, gitu. Nah, lain halnya dengan kalau misalnya nggak ketemu tanahnya aja udah mahal gitu ya. Saya betul. soalnya kan jadi pemantau risiko di BPLS yang di Cileunyi ya Kang, deket Ah, Jatinangor itu. oh, Dan saya sempat main-main ke Jatinangor, kemudian temen di sana juga kan karena BPLS mereka juga ada proses pembiayaan proyek-proyek gitu. Saya lihat, oh ini mah nggak terlalu menarik karena ininya aja udah mahal gitu. Akuisisi tanahnya mahal, ya, mau ya, bagi value-nya tuh kan juga udah tipis ya kan, susah. betul. Susah tuh, apalagi kemudian dibiayai oleh bank gitu kan, harus Ya, bagi dengan margin juga kan. betul, Misalnya betul, mau nyicil nih, tapi kan buat bank. Nah sekarang ya itu pada akhirnya kan return on investment itu kan. betul. Cuma maksud saya the whole ekosistem itu apakah ngelihatnya gimana ya? Ekosistem itu me, ini enggak menumbuhkan nilai enggak dan akan terus berkembang enggak? Kadang-kadang kan ada yang stuck gitu. Ya, Daerahnya itu ya ya enggak inilah, enggak akan menumbuhkan banyak hal gitu. betul. Bisa ditangkap ya Kang ya. Betul, Kang. Betul. Nah, Jadi, di situnya tuh itu gimana itu Kang? Clue-nya itu. Ini ya, jadi diskusi aja. betul tadi Tambahan yang Pak Erjon. Kang Rahmat sampaikan tadi, kita juga sebelum mengembangkan Aparkos yang di Bogor, sempat melakukan studi juga di Jatinangor. Case yang disampaikan tadi memang benar. Jadi harga tanah di sana itu sudah lumayan tinggi. Jadi kemudian ditambah lagi biaya investasi dari sisi apa permodalan gitu ya, pembiayaan. Jadi memang implikasinya kalau kita berinvestasi di Jatinangor lumayan berat. Termasuk sebenarnya Depok. Depok itu udah kita pelajari juga. Itu harga Iya, lahan di iya. Depok itu juga Saya udah lihat Depok terlalu tuh tinggi. susah gitu. Ya, betul. Harga lahannya udah terlalu tinggi, sementara kan harga sewa mahasiswa itu kan nggak bisa kita dongkrak semau kita. Iya, iya. Ah, Ada maksimum ada yang maksimum, bisa benar. ada maksimum range. Betul. Makanya kenapa desain aparkos kita yang di Serang dengan Bogor kan beda. Jadi di Serang ini kita siapkan satu kamar itu bisa sharing supaya daya belinya masuk. Hmm. Nah, kalau di Bogor kita juga surprise itu di tempat yang sama, Kang. Eh, jadi di depan itu yang lama, gedung lama itu sewanya kan paling murah 1,5. Kita buat di belakang gedung baru dengan memang yang kelengkapan yang lebih bagus ya. Lebih baik. Ada kamar dengan konsep mezanin gitu. Harganya 2 kali lipat diserbu penuh. Yang nyewa orang yang sama yang di depan pindah ke belakang. Oh, Jadi oke, oke. daya beli di Bogor itu sekarang udah bisa 3 juta sebulan sewa kosnya. Waduh. Iya, iya, iya. Jadi yang belakang, gedung yang Iya, belakang tuh penuh tuh sekarang tuh. Yang harga 3 juta. iya, iya. Ya, Jadi bisa bisa difahami sih. Anak ya. kelas internasional kan bayarnya aja 100 juta itu, Kang. Belum Anak saya, kedokteran ya. tapi nggak jadi yang ngambil yang di UI. Soalnya, iya, iya sekitar segitu, Kang. Betul, betul. Masuknya aja gitu loh. Ya. Ya, Jadi untuk Serang ini Pak Erjon, kita Pak main agak Erjon. sedikit di bawahnya. Ya silakan Kang Muklis. ya sih kan Pak Ya, Mukhlis. Ini saya ingin mendengar insight-nya juga. karena ini diskusinya sedang berbicara konteksnya ya, bagaimana kawasan ini kan kalau di properti kan location, location, location ya. Ya betul.
Jadi memang Pak Rahmat perlu berkunjung ini. Jadi tidak Enggak, jauh ya, dari ya. sana, tidak jauh dari sana itu ada provinsi, pusat provinsi Hmm, Kak, Kak ini Kak Rahmat ya. iya, ya. Jadi dan di depan pusat provinsi itu ada UIN, kampus UIN yang baru. Hmm, enam Kemudian kilo dari lokasi kita. di belakang TGS Tirtaya SGSP ini tidak jauh ada Stadion Internasional Banten yang baru hmm, didirikan. Dan jalan ke arah Pandeglang itu eh, memang sekarang diperlebar karena memang menjadi jalan provinsi, bahkan jalan nasional, dan selain ada stadion, juga tumbuh ada yang disebut kampus-kampus baru yang dalam master plan Banten itu menjadi hub hub ini apa namanya, selain pemerintahan juga kegiatan tidak jauh dari situ ada Bank Indonesia, Pak Rahmat, Pak Imaduddin ya, Sahabat ya, pernah jadi kepala wilayah di situ, ada Polda, jadi memang pusat pemerintahan Banten kurang lebih dari lokasi kita itu sekitar 4 kilo apa 5 kilo ya Pak Erjon ya. Ya, Karena dari kita ke kampus itu kan 1,5 ya, dari kampus ke eh, kantor provinsi itu sekitar 3 kilo. ya, hmm, Jadi memang ini dan jalur itu, jalur yang dilewati apartemen kita ini Pak Rahmat, itu jalur hmm, yang akses Serang ke ini Anyer, ke hmm, tempat wisata, dan juga tempat ya. pesantren-pesantren termasuk Fikri, ada Nurul yang Fikri. Nurul di Fikri, Ya, Nurul Fikri, kemudian ini yang di Cibadak Sukabumi Albayan ya, Albayan Albayan, 3, Albayan. Albayan 3, Nurul Fikri itu dua sekolah unggulan boarding ini itu melewati lokasi Aparkos kita. Nah, maksud saya mau cerita tentang The Future of Banten ini, Kang Hmm, Rahmat. The Future of ya. Banten. Jadi memang storytellingnya ya, we are not talking about the physical sih, tetapi juga the future of leaders yang sedang dikomunikasikan oleh Pak Rektor ini. Jadi ketika kita bicara Aparkos Tirta GSP ini, Pak Rektor sejak awal bicara tentang the future leaders. Dan karakternya selain Imtak ya, nilai-nilai Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian juga Sultan Agung Tirtayasa dan sebagainya, juga ada IPTEK. Makanya kemudian dibuka Fakultas Kedokteran, Pak Kang Rahmat, Fakultas Hmm, Kedokteran, kemudian Fakultas-Fakultas Teknologi. Nah, ini Fakultas Kedokteran baru mulai, baru 3 tahun, dan salah satu peminatnya yang terbesar. Sama seperti IPB. IPB juga kan sudah buka Fakultas Kedokteran tahun kedua ya, sekarang. Itu ya. langsung mengundang peminat yang luar biasa. Jadi poin saya atau yang mau saya tambahkan, ini kan ekosistem ya. Dan Pak Hmm, Erjon dengan feeling bisnisnya, tambah dengan Pak Mul yang ada di sini juga nih. Pak Mul ini ada seorang penggiat properti yang udah puluhan tahun, beliau di Adikarya dulu. Satu lagi Pak Gunawan Aji. Pak Gunawan Aji ini sarjana apa doktor dari ITS, dan pernah jadi komisaris utama di satu BUMN karya. Jadi memang semangat kami berempat ini adalah bukan berhenti pada aspek fisik, makanya ekosistemnya harus dibangun terus nih. Jadi apa Ya. kerjasama dengan kampus Untirta itu syarat mutlak sejak awal berdiri, Kang Rahmat. Makanya Hmm, kita juga minggu lalu ada webinar dengan direktur atau kepala internasional program yang ditunjuk oleh Pak Rektor untuk hmm, membantu para dosen dan mahasiswa untuk persiapan LPDP dan juga untuk bisa mengattract bahasa Inggris, mengattract ini beasiswa. Nah, beliau mengatakan di mana campnya gitu. Nah, kemarin ada pembicaraan campnya di kampus, camp untuk meningkatkan kecukupan TOEFL dan persiapan ini sudah kita teken dalam perjanjian dengan Pak Rektor 2-3 tahun yang lalu, dan sekarang kita ingin manifest, kita ingin wujudkan camp untuk peningkatan kemampuan bahasa Inggris dan
kemampuan untuk mengakses beasiswa-beasiswa yang ada di peluang-peluang LPDP maupun beasiswa yang ada di internasional yang menjadi tupoksinya Pak Udi, Dr. Udi Samanhudi ya. Kebetulan saya pernah jadi sama-sama narasumber 3 tahun yang lalu dan beliau dapat tugas dari Pak Rektor untuk menjadi International Program Directors di situ. Gitu, Kang Rahmat. Ayo, welcome Ya, dikunjungi karena seeing is believing. Beda loh. Saya aja nggak ya, pernah nginep sebelumnya. Beda ketika saya sudah nginep. Saya sudah nginep di lokasi Pak Rahmat melihat ya, Gunung Karang pagi hari dari atas ya, lantai 4 itu berbeda banget. Jadi ya. saya dengan senang hati Insya Allah, kita kita nginep di sana, Kang Rahmat. Sambil lanjut Insya kita Allah, Insya Allah. Siap, ke siap. lokasinya Hmm. ke lokasinya Pak mantan Menteri Perumahan, Ya, Pak Siswono Yudhoyono. Sono. Beliau di atas itu membangun satu kawasan yang luar biasa. Di atas lokasi kita, hmm. eh, Pak Siswono Yudhoyono membangun satu kawasan wisata yang luar biasa. Perlu kita kunjungi Ya, karena itu menjadi traffic yang menarik juga banyak wisatawan yang ya, datang untuk ke lokasinya beliau. ya, Itu Kak Rahmat. Jadi saya siap ya, menemani ya. nih. Dijemput di mana, kapan, Makasih, dengan senang hati makasih, terima kita kasih. nginep di sana dan juga Ya, untuk yang lain Bapak Ibu yang mau berkunjung, let us know. Kita ngopi-ngopi di sana sambil menatap Gunung Karang yang banyak diceritakan sebenarnya yang menggali sejarah ini Pak Gunawan Aji nih yang pemilik lahan. Jadi bagaimana orang-orang kepercayaan Sultan Ageng Tirtayasa itu seringkali punya tetirah di sana di Gunung Karang dan jalurnya melalui di depan asrama kita, di depan hmm. apa namanya lokasi kita. Di depan lokasi kita itu lokasi tempat di mana dalam catatan ya, catatan prasasinya itu disebutkan menjadi lokasi tempat lalu lintas kuda-kuda dan pasukan dari apa namanya Sultan Ageng Tirtayasa ketika zaman Sultan Banten eh, di sana gitu. Jadi Kang Rahmat, Ya, welcome untuk Seeing ya, is Believing. ya, ya, siap. Makasih, makasih. Makasih, makasih. Oke. Yang lain, Kak Indri, saya lihat ada banyak juga nih. Silakan Bapak Ibu untuk bisa janjian atau kita bisa ngobrol-ngobrol di sana di lokasi dengan senang hati untuk kita temani ya. Makasih. Untuk yang lain nih, kira-kira tadi kan Pak Rahmat udah banyak bertanya nih seputar investasi properti. Untuk yang lain, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih? Mungkin kayaknya terlihat banyak anak-anak muda nih Bapak yang lagi join. Mungkin untuk anak-anak muda nih bagaimana mau belajar investasi properti juga boleh ya teman-teman semua, Bapak-bapak, ibu-ibu juga boleh bertanya. Jangan cuman Pak Rahmat nih, yang anak-anak muda juga siapa tahu mau belajar investasi properti. Nanti kita belajar dari para ahlinya, ya kan, ada para senior-seniornya nih. Oke, mungkin ditunggu nih. Ada yang mau bertanya lagi atau ada yang masih bingung untuk Tadi perlu ini Kak Indri, tadi gimana? saya ada investor gathering ya atau pemilik dari sebuah apartemen gathering tadi bertemulah di tempat saya di Jakarta. Itu menarik ketika saya cerita tentang Aparkos ini. Mereka bilang dulu kami dapat pembiayaan atau dulu mereka bilang dapat kredit lah dari sebuah bank. Jadi yang beli bank terus mereka cicil ke bank. KPR atau KPA, kredit Ya, KPA. kepemilikan apartemen. Nah, mereka tanya GSP ini ada nggak KPA-nya? Saya bilang nanti saya konfirmasi ya, karena kerjasama kami sebenarnya dengan BSI, Pak Rahmat. Ya, Jadi Ya, model, jadi Kepala Kanwil BSI sudah datang, saya pun sudah diterima oleh Direktur BSI, Pak Anton Soekarno, dan mereka menyambut. Tinggal sekarang mencari skemanya ya, KPA, kredit kepemilikan apartemen untuk BSI ini. Jadi bagi para sahabat yang punya apa istilahnya minat apa namanya untuk bisa menjajaki akad murabahah ya bersama dengan Bank Syariah itu juga sedang kita jajaki untuk bisa kita finalisasi dengan BSI. Mungkin Pak Erjun ada tambahan, silakan. ya, terima kasih Kang Rahmat, Pak Pak Muklis.
mungkin juga nanti gini Mbak Indri ya, yang teman-teman yang udah ikut di webinar malam ini bisa juga kita fasilitasi untuk dibuatkan grup diskusi. Jadi artinya selain misalnya kita ada sharing-sharing malam ini, tanya jawab malam ini, mungkin dengan adanya grup, kalau ada hal yang belum terpikirkan untuk dielaborasi atau dibahas, diperdalam pada saat malam ini, nanti ya kita bisa sharing di grup ini gitu. Jadi di webinar berikutnya juga kita nambah-nambah. Nah, kalau makin banyak yang eh, terlibat, kan proses eksplorasi untuk mendapatkan insight tentang investasi ini bisa lebih dalam. Itu salah satunya. Mungkin juga nanti tadi kan ada beberapa model investasi ya. Kita di Bogor itu sudah juga mendevelop kepemilikan bersama. Jadi satu satu rumah kos, kan kalau misalnya tadi ada 6 kamar, asumsi harga per kamar 150-an. Kalau di Bogor kan asumsi harga per kamar itu di atas 200. Ini 150-an untuk ke Serang. Jadi tadi ini terkait juga dengan nilai biaya investasi ya antara Bogor dengan Serang, ya Bogor lebih mahal lah lahannya segala macamnya. Kemudian potensi sewanya untuk mendapatkan ROI juga harus kita perhitungkan. Nah itu satu rumah kos itu nanti bisa dimiliki bersama. Nah kalau apartemen kos, cara kepemilikan bersamanya melalui sertifikat per kamar, strata title, SHM Tarusun. Nah kalau rumah kos ini bisa dibuatkan PT sebagai pemiliknya atau koperasi sebagai pemiliknya, Bapak Ibu bisa ikut sebagai bagian dari itu, sebagai pemegang sahamnya. Jadi sharing konsep ownership, kepemilikan bersama. Itu bisa nanti itu. Ya, bisa kita buat di Bogor, kita udah jalan. Jadi ada satu rumah kos yang di Taman Dramaga Hijau. Itu tadinya ada beberapa teman-teman calon investor yang menjelang pensiun pada saat dia mau ambil itu dananya nggak cukup full ngambil satu rumah kos, sementara waktu minta KPR ke bank masa kreditnya udah tinggal sedikit, misalnya umur 50-an lah, kan tinggal dianggap mereka kan usia produktif sampai 55 56, cuma 5 tahun dia cuma bisa nyicil, jadi terlalu berat, terlalu besar. Nah, kita buatkan model waktu itu konsep ownership dan ini sudah jalan di sana. Jadi beberapa orang ngambil porsi sahamnya di situ. Kemudian ya rumah itu ya milik bersama, nanti dibantu dikelola. Nah itu dalam konteks investasinya eh, investasi bersama dalam skala yang relatif tidak besar. Atau tadi juga dimungkinkan untuk kolaborasi dengan kita sebagai developer. Kalau memang ada teman-teman peserta webinarnya juga mau belajar berinvestasi dan menjalankan fungsi developer. Nah, kita memberikan kesempatan itu juga. Ada model itu. Atau bisa juga investasi terbatas. Artinya daripada uangnya nganggur di bank, cuma dapat bagi hasil 2% 3% per tahun, bisa dengan membeli sementara unit apart cost kita. Misalnya dibeli sekarang harganya berapa, nanti setahun kemudian dijual kembali ke kita, buyback, di mana kita memberi jaminan return itu minimal bisa 10% per tahunnya. Gitu. Jadi bisa investasi sementara setahun, nanti ya apartemen kosnya setelah jatuh tempo kesepakatannya nanti dikembalikan ke kita, ke PJB-nya. Dan kita akan kembalikan uangnya ditambah dengan bagi hasilnya 10% di atas investasi yang sudah ditanamkan di kita. Jadi investasi jangka pendek bisa, investasi jangka panjang apalagi karena kan memang sudah tersedia ya. Kita masih ada ready unit ya untuk aparkosnya, dan kita juga sedang siapkan sekarang villa kosnya itu. Jadi opsinya banyak nih. Jadi kalau kalau memang malam ini belum bisa dieksplor semua, nanti bisa kita bahas juga di grup WA-nya gitu. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang mau langsung dialog, welcome. Mungkin kalau malu untuk on mic bisa by Chat ya. chat, betul, by chat atau komentar Bapak Ibu semua, teman-teman. Atau mungkin udah
Udah malam, Malam udah ya. pada ngantuk kali ya, Pak. Ya boleh nggak apa-apa. Kita buka aja kalau ada grupnya kan nanti. Ada, ya sudah Ah, ada grupnya ya, Pak. Nanti ah, mungkin yang malu bisa di grup boleh, kalau misalkan kira-kira nanti besok pagi tiba-tiba kepikiran boleh langsung tanya dia di grup gitu ya. Nanti ada Pak Erzon dan ada Pak Muklis yang bisa bantu jawab di grup ya, Pak. banyak. Ada Pak Mul segala, banyak teman-teman Ya, kok. betul. Siap, siap untuk nambah teman, tambah ngopi-ngopi dengan senang hati ya, teman-teman, kakak-kakak, sobat-sobat. Ini kesempatan kita untuk saling menambah network dan juga urusan Aparkos itu sebenarnya nomor kesekian. Yang penting ternyata kita bisa saling menambah teman dan network di hari gini ya. Diperlukan lebih banyak lagi. Kami juga punya teman-teman millennials dan generasi Z ini banyak belajar nih Kak Indri. Saya jadi banyak melek IT, AI dari teman-teman generasi milenial dan Z. Saya pun banyak nanya ke anak sekarang ini. Karena ternyata dia anak saya punya teman dari Jepang, dari mana-mana. Saya bilang, wah, tiba-tiba bisa menyanyi Jepang dari mana itu? Rupanya semuanya karena ada Ya, ya. Zoom, karena ada ini apa namanya Ya. platform-platform sosial media gitu. Makasih untuk semuanya. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi atau Pak Rahmat ada pertanyaan lain, Pak? Udah, makasih. Giliran yang lain nah. Oke. Teman-teman, Pak Rahmat ini ekonom. Beliau ini juga sekarang menguasai AI. Jadi beliau ini fast learner. Sekolahnya juga di London. Jadi banyak banyak sekolahnya selain di IPB, beliau tuh di London dan di UI. Terima kasih Pak Moris. Oke. Paling udah kita selesaikan dulu kali ya Pak untuk malam ini karena Boleh, kayaknya boleh. udah nggak Ah, ada, karena udah nggak ada interaksi ini kayaknya ya. ya, Oke. nanti boleh kita Mm-mm. lanjut. Oke. Oke, siap. Mm-mm. Oke, mungkin nanti bisa dilanjut pertanyaan-pertanyaannya via grup ya, Bapak Ibu Ya, semuanya. Mungkin kalau misalkan nanti record Zoom-nya yang ketinggalan nanti kita upload di ini ya di grupnya. Oke, mungkin sekian dari saya dan juga Pak Erzon dan Pak Muklis. Kami semua terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya nih untuk ikut webinar investasi properti. Dan kalau misalkan nanti mau bertanya-tanya, silahkan lagi di grup ya. Bapak Ibu semua. Mungkin Ya, terima kasih. akhir kata dari saya, mohon maaf kalau jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Henry. Sama-sama. Makasih. Terima kasih.